Halo semuanya, kali ini saya akan membahas film horor misteri dari tahun 2020. Soyun tiba di desa tempat tinggal dia dulu ketika masih kecil. Dia diantar ke rumahnya oleh Sang Ho. Selama perjalanan, dia memikirkan handphonenya yang hilang. Begitu tiba di rumah, dia mencari dan menemukan telepon. Dan beberapa saat kemudian, telepon itu berdering. Dia mendengar suara wanita yang mengatakan bahwa ibunya gila, kemudian menutup teleponnya. Setelah itu, dia bertemu dengan dokter ibunya yang mengatakan kepadanya bahwa ibunya memiliki tumor di otaknya dan harus dioperasi oleh dokter spesialis. Dalam adegan berikutnya, kita melihat Soyun dengan ibunya. Dia meminta Soyun untuk mempersiapkan penguburannya dan menyuruhnya bertanya apakah dia bisa dikubur di sebelah kuburan ayahnya. Mendengar hal itu, dia kesal kemudian meninggalkannya untuk mengunjungi makam ayahnya. Ayah Soyun meninggal tahun 1999. Sesampainya di rumah, telepon berdering lagi dan dia berbicara dengan wanita yang sebelumnya menelpon. Kali ini, dia meminta bantuan kepada Sanhee dan memberitahu alamat rumahnya. Soyun memberitahunya bahwa dia salah sambung. Setelah menutup telepon, Soyun menyadari bahwa alamat yang disebutkan adalah alamat rumah yang dia tinggali saat ini. Malam itu, Soyun terbangun ketika mendengar suara keras dari ruang lainnya. Ketika dia periksa, ternyata sebuah bingkai foto terjatuh. Dia mencoba menggantungnya lagi, tetapi kemudian dia mengetahui bahwa ada ruangan lain di belakang dinding. Setelah memukul dindingnya, dia menuruni tangga dan menemukan sebuah kotak. Kemudian dia membaca buku diari seorang gadis dan menemukan fotonya. Selanjutnya, dia menemui Sang Ho dan bertanya siapa gadis di foto itu. Sang Ho memberitahu bahwa dia adalah Yongsuk. Rumah itu dulunya milik ibu tirinya. Dia adalah seorang dukun. Soyun melihat tahun 99 di foto itu. Dalam perjalanan pulang, dia melihat sebuah toko yang bernama Sanhee, sama dengan yang dicari wanita misterius di telepon. Malam itu Soyun mendapat telepon dari wanita itu lagi. Dia berteriak meminta Sanhee untuk datang menolongnya karena ibunya ingin membakarnya. Yongsuk diseret oleh ibunya, sementara Soyun kebingungan dan ketakutan ketika mendengarnya. Yongsuk berusaha berlari menghindari ibunya yang membawa api. Tidak sengaja, api terjatuh, membakar ruang bawah tanah, hingga membuat Soyun di tahun 2020 melihat asap dari ruang bawah tanah. Keesokannya, teleponnya berdering lagi dan Soyun memberitahu wanita itu bahwa dia tahu dia adalah Yongsuk. Dia juga memberitahunya bahwa dia memiliki fotonya dari tanggal 26 November 1999. Yongsuk mengatakan bahwa hari ini baru tanggal 18. Soyun kemudian membaca sebagian isi dari buku diarinya di hari sebelumnya. Yongsuk memeriksa buku diarinya. Ternyata isinya sama dengan yang dia tulis di tahun 99. Yongsuk takut ketika mengetahui hal ini. Soyun memberitahunya bahwa mereka berdua tinggal di rumah yang sama namun berbeda tahun. Untuk meyakinkannya, Soyun memberitahu Yongsuk bahwa pada tanggal 18 November akan terjadi kecelakaan pesawat. Malam itu Yongsuk makan malam dengan ibunya. Dia melihat di televisi berita mengenai kecelakaan pesawat. Sekarang Yongsuk yakin bahwa yang dikatakan Soyun benar. Setelah itu mereka saling bercerita tentang diri mereka, seperti musisi favorit mereka dan teknologi yang baru yang belum ada di tahun 99. Yongsuk bercerita bahwa ibu kandungnya telah meninggal dan wanita yang menyiksanya adalah ibu tirinya. Soyun memberitahu bahwa ayahnya meninggal karena ibunya lupa mematikan kompor hingga membuat rumahnya terbakar dan ayahnya meninggal. Pada 21 November tahun 1999, Soyun dan keluarganya tiba di rumah Yongsuk. Mereka berniat membeli rumah itu. Pada saat itu ayahnya masih hidup. Mereka tiba di depan kamar Yongsuk. Ibunya mengetuk pintu kamarnya karena mereka ingin melihat ruangan itu. Soyun kecil ketakutan ketika melihat Yongsuk, sementara Yongsuk sadar bahwa dia adalah Soyun. Dia kemudian menghubungi Soyun di tahun 2020. Soyun ditelepon mendengar suara ayahnya berbicara dan mulai menangis. Ini adalah momen yang mengharukan karena selama 20 tahun dia tidak pernah mendengar suara ayahnya. Yongsuk memberitahu Soyun bahwa dia akan menyelamatkan ayahnya dari kebakaran.
Pada tanggal 27 November, Yongsuk keluar dari rumah ketika ibunya lengah. Dia kemudian pergi ke rumah Soyun. Sesampainya di sana, dia melihat Soyun sedang bermain sambil menonton televisi, sedangkan ibunya mengecat kukunya. Terlihat panci di atas kompor yang menyala. Kemudian sang ibu meninggalkan rumah dan menaruh kunci di bawah pot. Saat itu, Soyun sedang bermain dengan ayahnya. Yongsuk mengambil kuncinya dan memasuki rumah ketika api sudah menyala. Kembali ke tahun 2020, handphone Soyun telah kembali dan bekas luka bakar di kakinya menghilang. Tiba-tiba seluruh rumahnya mulai berubah termasuk dirinya. Soyun berjalan ke bawah, lalu keluar rumah dan melihat rumah kaca. Di dalam, dia melihat ibunya dan kemudian ayahnya muncul. Soyun menangis dan memeluknya hingga membuat orang tuanya bingung. Dia kemudian menelepon Yongsuk untuk berterima kasih padanya. Hari selanjutnya, Soyun menghabiskan waktunya bersama orang tuanya hingga dia tidak ada waktu untuk berbicara dengan Yongsuk dan membuatnya marah. Suatu hari, Soyun mengangkat telepon Yongsuk. Dia mendengarnya berteriak. Kemudian, tidak lama ibunya berbicara dengan Soyun untuk menjauh dari Yongsuk atau dia akan terluka. Setelah menutup teleponnya, ibu Yongsuk melakukan ritual pengusiran setan padanya karena menurut ramalan ibunya, dia akan membunuh banyak orang di masa depan. Sementara Soyun di tahun 2020 mencari informasi mengenai Yongsuk, dia menemukan bahwa Yongsuk meninggal di usia muda karena dibunuh oleh ibunya yang melakukan ritual pengusiran setan. Tiba-tiba Yongsuk menelponnya lagi. Soyun memberitahunya bahwa dia akan meninggal malam itu. Ibu tirinya mengambil pisau kemudian menuju kamarnya. Dia mulai menikam tempat tidur, berpikir Yongsuk sedang tidur, namun ternyata dia berada di belakangnya dan menertawakannya. Soyun kemudian melumpuhkan ibunya dengan tabung pemadam kebakaran. Setelah dia lemah, kemudian membunuhnya. Setelah itu, dia menelpon Soyun yang menunggu dengan khawatir untuk memberitahu bahwa dia baik-baik saja dan merasa seperti terlahir kembali. Yongsuk menikmati harinya dengan keluar rumah, makan di restoran, dan membeli baju. Suatu hari, Sang Ho datang ke rumahnya untuk mengantarkan stroberi. Yongsuk membukakan pintu dengan pakaian baru, kemudian memintanya untuk masuk. Sang Ho menanyakan tentang ibunya, namun dia tidak menjawab. Dia malah menunjukkan pakaian baru yang lainnya, kemudian meninggalkannya untuk berganti pakaian. Sang Ho membuka lemari es untuk menyimpan stroberi. Dia mencium bau tidak enak dan salah satu plastik hitam terjatuh ketika dia memeriksanya. Yongsuk yang melihatnya kesal, kemudian dia menghabisinya. Sementara itu, di tahun 2020, keluarga Soyun sedang minum teh dan makan stroberi bersama Sang Ho. Tiba-tiba telepon berdering. Ketika diangkat, terdengar suara Sang Ho yang berteriak, "Tolong jangan." Soyun yang mendengarnya bingung. Tidak lama sambungan teleponnya terputus. Soyun kemudian kembali ke bawah dan dia melihat Sang Ho tidak ada. Ketika dia bertanya pada orang tuanya, mereka tidak mengenal Sang Ho. Soyun memeriksa lemari es dan tidak melihat stroberi pemberian Sang Ho. Kemudian dia datang ke kebun stroberi, namun tidak ada siapa-siapa. Soyun pergi ke kantor polisi dan bertanya mengenai Sang Ho. Salah satu petugas mengatakan bahwa dia telah meninggal 20 tahun yang lalu. Dia menunjukkan catatan tentang kejadian itu, di mana tertulis bahwa dia dibunuh oleh Yongsuk di rumahnya. Pada tahun 99, polisi datang ke rumahnya untuk menanyakan Sang Ho, namun dia berbohong dengan mengatakan dia tidak mengenalnya. Tetapi salah satu polisi mengetahuinya bahwa dia berbohong karena dia melihat kotak stroberi di dalam rumahnya. Polisi itu kemudian meninggalkan rumah itu karena mereka harus mencari bukti sebelum menangkapnya. Di tahun 2020, Soyun pergi untuk berbicara dengan Sanhee, pemilik toko, untuk bertanya tentang Yongsuk dan ibu tirinya. Sanhee mengatakan
mengatakan bahwa dia pikir Yong Suk adalah gadis yang baik karena mau mendengarkannya bercerita selama berjam-jam. San-hee kemudian menunjukkan bekas luka di kakinya. Dia mengatakan bahwa jika bukan karena ibu tiri Yong Suk yang menolongnya, San-hee pasti sudah meninggal. Yong Suk menelpon Soyeon sambil mengeluarkan plastik dari lemari es. Soyeon memberitahunya bahwa dia membaca berita yang berisi Yong Suk membunuh Sang-ho dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Yong Suk bertanya kepada Soyeon bagaimana caranya polisi bisa mengetahuinya. Jadi dia tidak akan ditangkap dan dipenjara seumur hidup. Mendengarnya berbicara membuat Soyeon ketakutan dan menangis. Sementara Yong Suk menyuruhnya untuk mencari tahu bagaimana polisi bisa mengetahui kejahatannya. Soyeon tidak ingin membantunya, jadi dia mengabaikannya ketika telepon berdering. Di tahun 99, Soyeon dan ayahnya datang ke rumah Yong Suk untuk bertemu dengan ibu tirinya yang seharusnya bertemu dengan mereka di kantor agen properti. Yong Suk mengatakan ibunya sedang tidur dan menyuruhnya masuk. Di dalam rumah, Yong Suk menghabisi ayah Soyeon. Di tahun 2020, Soyeon berada di dalam mobil bersama dengan ayahnya. Dia mengajari Soyeon mengemudi. Ketika di dalam terowongan, dia melihat ayahnya menghilang perlahan. Kemudian mobilnya dan dirinya berubah. Dia terus menangis, kemudian berlari kembali ke rumah. Rumahnya berubah menjadi kumuh, tertulis di lantai dengan darah. Soyeon jawab teleponnya. Telepon berdering. Soyeon sangat marah pada Yong Suk karena telah membunuh ayahnya. Yong Suk memberitahunya bahwa Soyeon kecil bersamanya. Dia kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki waktu 1 jam untuk mencari tahu bagaimana polisi akan menangkapnya atau dia akan menyakiti ibunya juga. Soyeon berencana untuk menghabisi Yong Suk. Dia mencari informasi mengenai kecelakaan yang sudah terjadi, kemudian memberitahunya untuk datang ke tempat itu karena di tempat itu dia akan menemukan barang bukti pisau yang dia gunakan untuk membunuh ibunya dengan sidik jarinya. Namun rencananya gagal. Tempat itu meledak sebelum Yong Suk masuk. Di telepon, Yong Suk sangat marah padanya. Dia kemudian menyiram Soyeon kecil dengan air panas yang membuat bekas luka muncul di tubuh Soyeon yang berada di tahun 2020. Yong Suk juga mengatakan bahwa Soyeonlah yang seharusnya bertanggung jawab atas kematian ayahnya. Saat datang ke rumahnya, dia melihat ibunya mematikan kompor kemudian pergi. Soyeon menyalakan kembali kompor itu setelah ibunya pergi dan berkata bohong ketika ditanya mengenai kejadian itu. Soyeon mendatangi kantor polisi untuk mengambil arsip kejahatan Yong Suk. Dia membuka buku catatan itu dan mengetahui bagaimana akhirnya dia ditangkap, kemudian memberitahunya. Yong Suk mendatangi pria pemulung yang menemukan kotak berisi pisau dengan sidik jari Yong Suk. Informasi mengenai penangkapan Yong Suk di buku catatan menghilang. Selanjutnya di buku catatan itu tertulis bahwa ibu Soyeon datang ke kantor polisi untuk melaporkan anak dan suaminya yang hilang, kemudian pergi ke rumah Yong Suk bersama seorang polisi. Di tahun 2020, rumah itu berubah lagi. Dia kemudian keluar dari rumah. Di luar rumah, dia membaca kejadian di tahun 1999 di mana ibunya datang ke rumah Yong Suk. Di dalam rumah, polisi menginterogasinya. Yong Suk berkata bahwa mereka hanya sebentar di rumah itu. Sebelum mereka pergi, ibu Soyeon menemukan pita rambut anaknya. Jadi petugas menggeledah rumah namun tidak menemukannya. Soyeon di tahun 2020 masuk ke dalam rumah untuk mencari telepon dan menemukannya di ruang bawah tanah. Di tahun 99, ibunya memiliki ide untuk menelpon suaminya untuk memastikan bahwa dia ada atau tidak di rumah itu. Dia mendengar suara Soyeon di tahun 2020 yang menyuruhnya untuk keluar dari rumah itu karena Yong Suk akan membunuh mereka. Di saat yang sama, Yong Suk memukul kepala Soyeon. Sementara di tahun 99, Yong Suk membunuh polisi di hadapan ibunya. Di tahun 2020, telepon berdering lagi dan mereka memperebutkan telepon. Akhirnya Soyeon mendapatkan teleponnya kemudian berlari memasuki kamarnya.
Di tahun 99, Yongsuk mengejar ibu Soyun hingga masuk ke sebuah kamar dan menguncinya. Di luar, Yongsuk menjadikan Soyun kecil sebagai umpan. Ketika ibunya keluar, Yongsuk melukainya dari belakang. Mereka kemudian saling dorong dan akhirnya jatuh. Di tahun 2020, Yongsuk berhasil merusak pintu dengan kapak, siap untuk melukai Soyun, namun tiba-tiba dia menghilang. Rumah itu menjadi gelap dan Soyun berlari meninggalkan rumah menuju ke makam ayahnya, berpikir ibunya sudah meninggal. Soyun merasa lega dan menangis karena dia tidak melihat makam ibunya di samping makam ayahnya. Tiba-tiba ibunya datang dan menanyakan kenapa dia menangis. Soyun melihat bekas luka di tubuh ibunya, tetapi dia sangat bahagia karena ibunya selamat. Adegan selanjutnya diperlihatkan kilas balik ketika Yongsuk di tahun 99 menelpon dirinya di tahun 2020 yang memperingatkan dirinya bahwa polisi dan ibu Soyun akan datang ke rumah. Setelah jatuh, ternyata Yongsuk selamat kemudian membunuh ibunya Soyun. Film berakhir di tahun 2020 ketika Soyun berjalan dengan ibunya yang tiba-tiba menghilang dan dirinya terikat di kursi ruang bawah tanah. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.